Cara berpikir Abul Hasan Asyadzili misalnya, umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya, kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah. Dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan. Saking berlebihannya terus nangis minta amalnya diterima gitu. Tapi efek negatifnya gini, jangan-jangan nggak diterima. Lalu kalau nggak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya, sujud saya jangan-jangan nggak diterima. Kalau nggak diterima gunanya apa? Itu menurut Abul Hasan Asyadzili itu pertanyaan dari setan. Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wong dadi kawulane Allah, wis dikai bumi, dikai oksigen, dikai rezeki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud kamu gak diterima. Wah, getun aku sujud be Allah. Masa sujud sama Allah getun. Maka kata Abul Hasan Asyadzili begini. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa, kamu ditakdir sujud. Woi, keren. Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi gak pernah sujud. Lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu gak diterima. Pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang gak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Jika pikirannya Abul Hasan Asyadzili, sudahlah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu nggak perlu terganggu diterima apa nggak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abul Hasan Asyadzili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu nggak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesali. Makanya saya ini sebagai kiai itu termasuk kiai yang paling sukses ya. Betul. Karena perasaan saya itu sudah sukses dulu sebelum nyata sukses apa enggak ada penting. Saya sering motivasi santri yang ngapalkan Quran 10 tahun enggak hafal-hafal. Nanti kalau ketemu Allah tetap keren. Pernah ngapalkan kitab saya? Pernah Gusti. Hafal tidak. Tapi kan keren pernah menghafalkan. Daripada sampai ditanya, pernah ngapalkan Quran? Tidak. Kok hafal lagu dangdut? Nah itu posing sama jawabnya. Tapi kalau santri saya, pernah ngapalkan? Pernah Gusti. Di mana di Guswa? Hafal? Enggak. Beda saja? Enggak. Tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan. Cuma nasib tidak memihak saya Gusti, kan masih lumayan itu. Daripada ditanya, pernah ngapalkan Quran? Tidak Gusti. Jebule apal lagu dangdut, yang ibu-ibu apal harga cabai, naik turunnya harga berambang. Ini harga sembako hafal, tapi kalau Quran tidak hafal. Nah, pikiran-pikiran kayak Abul Hasan Asyadzili itu harus kita kembangkan. Makanya saya suka sekali ketika Mbah Mun yang sekarang diteruskan Gus Wafi meresmikan Thariqah Syadziliyah. Ya cerminannya kitab Hikam itu yang diterjemah Mbah Soleh Darat. Karena Hikam adalah murid Abul Abbas Al-Mursi. Beliau adalah murid Abul Hasan Asyadzili. Jadi gampangannya kalau sampai ingin tahu cara berpikir Abul Hasan Asyadzili itu ngaji Hikam. Karena Hikam itu cucu muridnya Abul Hasan Asyadzili. Dan itu cara berpikir gampang sekali. Misalnya hubungan dengan Allah. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Ya Allah, ketika saya terbungkam oleh kesalahan-kesalahan saya, sampai saya ini merasa tidak pantas minta, tidak pantas memohon sama engkau karena dosa saya banyak. Tapi kata beliau antokoni karomuka. Tapi saya berani melafadzkan doa itu berdasar rahmat kamu tidak terbatas. Dan itu indah sekali kata-katanya. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Jadi kulama akhrosa sekirane bungkam disosoni iso apa lumi sifat elek iso antoko maupun dari iso bungkam ini iso apa sifat lomani dunia. Dan itu dipraktekkan semua ulama. Ya nafsula taknati min zallatin azumatin al-kaba'ira fil kufrani kalamami. Jadi yang seperti yang dikatakan tadi Gus Ubaidillah tadi, ya sudah, kadang ada baron saya, ada Busiri, saya tidak tahu karena bacanya innal kaba'ira fil kufrani kalamami.
la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan, datang ke Abdul Hasan Asy'adzali gerutu karena dunia ini sudah kacau balau, banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abdul Hasan Asy'adzali? Man ahabba alla yusawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu. Jadi malah dibalik. Kalau kamu ingin dunia ini steril, nggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya. Oh. Jadi sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan hadzun nafsi, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab. Kok kamu katakan pasti, itu buktinya apa? Maksiat itu salah, kalau salah harus istighfar. Maksiat itu salah, tapi Allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik. Karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kok kamu katakan pasti-pasti, itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.